Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di Pagi Menyapa Gereja Kristen Jawa Purworejo. Perkenalkan, nama saya Manuel Paul Putra Asmara. Saya berasal dari GKJ Wolo Purwodadi. Ya, mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita buka dari Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-22. Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Berbahagia setiap kita Bapak Ibu yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini adalah menumbuhkan harapan di tengah riuh kehidupan. Menumbuhkan harapan di tengah riuh kehidupan. Nah, mari bersama kita melihat kisah Yesus yang bangkit setelah kematian pada Jumat Agung kemarin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu para murid merasa hilang harapan ketika Yesus harus disalibkan. Dengan berbagai pergumulan yang mereka miliki, mereka merasa takut ketika Yesus disalib karena mereka merasa bahwa gurunya, bahwa guru besarnya itu sudah tiada, dan mereka bingung harus melakukan apa setelah ini, harus melakukan pelayanan yang seperti apa ketika gurunya ini meninggalkan mereka semua. Nah, namun ketika para murid mulai hilang harapan, mereka mulai lemas, tidak semangat. Pada saat itu, Yesus kembali bangkit dan menampakkan dirinya di tengah-tengah para muridnya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali kita dalam menjalani kehidupan ini merasa bahwa dunia itu tidak berpihak kepada kita, sehingga kita merasakan hilang harapan, kemudian kita merasa bahwa seakan-akan tidak ada yang memahami kita. Bahkan hal-hal seperti ini terkadang membuat kita putus asa. Lalu kita menjadi hidup tanpa makna, Bapak Ibu. Namun sama seperti pelangi sehabis hujan, ada pengharapan kekal ketika kita bersama Tuhan, Bapak Ibu. Inilah yang digambarkan semasa Yesus bangkit
dari kematiannya dan bertemu dengan para muridnya. Ketika para murid merasa sudah hilang harapan, merasa tidak semangat lagi dalam melayani, disitulah pengharapan muncul ketika Yesus hadir. Dia menampakkan, memperlihatkan tangannya, dia memperlihatkan lambungnya, yang menandakan bahwa Yesus ini benar-benar bangkit. Di situ para murid kembali lagi semangat, kembali lagi memiliki harapan di dalam mereka menjalani kehidupan, di dalam mereka meneruskan untuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita sama-sama belajar bahwa apa yang dialami murid pada saat itu ketika Yesus hadir kembali memberikan harapan kepada mereka, para murid kembali merasakan sukacita. Nah, ketika kita melihat kembali di dalam kehidupan kita merasa dunia tidak berpihak kepada kita merasa banyak sekali persoalan yang menghimpit kita, tapi kita diajak untuk kembali lagi, untuk mengimani Tuhan yang hidup. Kita diajak untuk bagaimana merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan mengajak kita untuk terus kuat dan terus mengimani Tuhan. Meskipun Tuhan sudah meninggalkan kita melalui kematiannya di kayu salib, namun Roh Kudus itu hadir di setiap kehidupan kita, hadir di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari untuk kita terus tetap menumbuhkan iman kita. Mari kita melihat kembali bahwa kasih-Nya itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada pelangi sehabis hujan. Ketika kita mengalami beban berat, ketika kita mengalami persoalan, selalu ingat bahwa kita selalu dibersamai Tuhan. Kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Maka dari itu, janganlah kita khawatir, janganlah kita takut, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa janji Tuhan itu nyata. Yaitu apa Bapak Ibu? Pengharapan kekal. Kita akan menemukan makna kehidupan yang sejati ketika kita mampu mengimani Tuhan, ketika kita mampu melakukan kasih dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi, mari kita saat ini merasakan, kita refleksikan bersama-sama. Kita mungkin saat ini sedang putus asa, atau mungkin saat ini kehilangan harapan karena beberapa hal, mungkin sakit, mungkin karena kita mengalami kesulitan untuk pekerjaan, dan lain sebagainya yang kita alami. Hal-hal kesulitan ini mari kita pergumulkan kembali di dalam Tuhan Bapak Ibu. Dan dengan memperkuat iman dan mencari kehadiran Kristus di dalam hidup kita, kita dapat menemukan harapan baru yang memberikan apa Bapak Ibu? Memberikan kekuatan untuk tetap melanjutkan kehidupan ini. Jadi, maukah kita tetap menumbuhkan harapan ini di dalam kehidupan kita? Maukah kita terus tetap konsisten mengimani Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk tetap kuat dan teguh di dalam kami mengimani Engkau. Meskipun riuh kehidupan ini selalu menggoyahkan iman kami, namun Engkau melalui Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami untuk tetap kuat berdiri di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati firman-Mu ini supaya kami bisa termotivasi untuk semakin semangat dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan
kegiatan kami, Engkau yang menuntun. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Kembali lagi di minggu-minggu yang akan datang di Pagi Menyapa, dan tetap semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati.